Shalom semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Kok kecil suaranya, Kak. Sekali lagi shalom. 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 Nah, yang mukanya belum kelihatan bisa ditolong ditunjukin dulu. Biar kelihatan ada orangnya. Nah, 1, 2 sudah mulai muncul. Iya, iya. Ya, pertama-tama kita puji syukur kepada Tuhan karena pada sore hari ini kita bisa kembali dikumpulkan tempat ini, biarpun cuma online untuk melakukan ibadah remaja dan pemuda Gemis Mesias. Di sini juga terima kasih sudah hadir Ibu Pendeta, terus ada Penatua Ibu Yakob, terus ada Penatua Ibu Ferry, dan juga untuk pelayanan firman hari ini akan dilayani oleh Kak Aldo. Halo Kak. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu untuk menjadi pelayan firman pada hari ini. Ini udah nggak ada lagi ya yang masuk ya? Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ya ibadah pemuda remaja dan pemuda pada hari ini untuk lagu. Sebelum itu nanti doa pembukaan nanti akan dibawakan oleh saya sendiri. Lalu nanti untuk doa pelayanan firman bisa minta tolong Ade Senia ya, untuk doa yang mau masuk firman. Terus doa penutup tadi sudah dibilang sama Kak Nita di awal, nanti yang doa penutup Kak Aldo langsung. Oke, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Dan kita sambut ibadah dengan menyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hadiah Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita ulang lagi baik-baik pertama. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih
Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah ini, kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari yang indah ini Tuhan Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk mengikuti ibadah remaja dan pemuda. Kiranya Kamu memberkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Semoga apa yang akan dibicarakan nanti dan apa yang akan kami dengar dapat menjadi sebuah jalan bagi kami untuk lebih mengetahui Tuhan bagaimana firman-Mu dalam hidup kami. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk teman-teman kami yang kiranya akan join atau tidak dapat mengikuti ibadah pada hari ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka selalu. Dan juga Tuhan mau menyertai Kak Aldo nanti yang akan membawakan berita firman-Mu kepada kami. Kiranya Tuhan mau membimbing Kak Aldo supaya apa yang dia bicarakan itu Tuhan, itu semua keluar hanya daripada-Mu, sehingga kami yang mendengarkan Tuhan, kami dapat lebih lagi mengetahui tentang isi dari firman-Mu Tuhan, dan apa yang Tuhan maksud untuk kehidupan kami. Nah, doa kami ya Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah remaja dan pemuda pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam sorga. Amin. Masih ada suaranya? Haleluya. Masih. Haleluya. Masih. Masih, mantap. Oke. Untuk puja selanjutnya ini pastikan nggak asing lah buat kalian. Bersuka dalam Tuhan. Kita nyanyi ini 2 kali ya. Jadi nanti dari awal sampai akhir kita ulang lagi yang pertama. Oke. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, oh bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka
bersuka cita. Kita ulang dari awal lagi teman-teman. Hari ini Dijadikan jadikan Tuhan suka hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka cita. Oh, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Dari rap teman-teman. Bersuka citalah. Kita ulang dari rap ya. Oh, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Oh, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Yeay. Sorry tadi agak salah teman-teman. Lagunya member-member padahal saya yang pilih. Oke, sekarang kita masuk ke pelayanan persembahan dan persiapan firman Tuhan. Teman-teman yang Alkitabnya belum diambil, boleh diambil dulu, ditaruh di depan. Jangan dari HP, nanti nggak kelihatan. Nggak mungkin kan nggak punya Alkitab. Ayo, disiapkan dulu. Sementara kita persiapan untuk pelayanan persembahan dan persiapan firman Tuhan, kita akan menyanyi dari pujian Selidiki Aku. Maaf, belum ada teks. Lanjut? Mau lanjut? Boleh. Oke. Ya. Oke. Ini pasti nggak asing lah buat teman-temannya. Langsung aja kita mulai. Ya kan mama dia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita ulang dari awal lagi ya teman-teman. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu.
telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita akan berdoa dulu. Dan doa untuk pelayanan firman akan dibawakan oleh adik Senia. Mari teman-teman kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus, selamat malam Allah yang kami yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami sudah boleh memuji nama Tuhan lewat ibadah remaja pemuda Gemis Mesia Surabaya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini bisa berguna bagi kerajaan-Mu, terutama dalam gereja kami Gemis Mesia Surabaya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kau berkati membawakan firman-Mu, kiranya apa yang Dia sampaikan Tuhan bisa berguna dan bermanfaat dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, kiranya hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang mampu menaungi kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang hanya kami alaskan hanya di dalam nama satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih. Dan langsung aja saya berikan kesempatan untuk Kak Aldo untuk membawakan firman. Oke, baik. Terima kasih. Panggilnya Niko ya. Niko apa ya? Apa Jacob ya? Niko aja banget. Kan? Niko ya. Ya, shalom semua teman-teman. Shalom semua. Mungkin ada penatua, Ibu Gembala. Tadi saya sempat lihat Ibu Gembala masih awet muda. Ya, sayang sudah agak tua Ibu. Jadi teman-teman, apa kabarnya semua? Baik ya? Baik, shalom, puji Tuhan. Wah, shalom Ibu Gembala. Ya, puji nama Tuhan. Teman-teman, saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk bisa berbagi buat teman-teman youth dan teens dari Gemis ya, Gemis Jemaat Mesias. Saya bersyukur, suara saya jelas ya, bisa dengar ya. Saya bersyukur sekali saya bisa berbagi, dikasih kesempatan untuk bisa ketemu lagi sama teman-teman semua di tempat ini sekalipun via online. Dan ya dengan keterbatasan yang ada karena memang kita nggak bisa bertemu secara onsite, tapi saya percaya bahwa online pun pasti semuanya kita yang hadir pasti akan diberkati. Amin. Nah, saya dapat tema tentang giving ya. Saya dapat tema tentang giving, memberi, dan perikopnya di Lukas 6 ayat yang ke-36. Lukas 6 ayat yang ke-36. Nah, saya akan berbagi, saya kasih judul topiknya adalah generous giver ya, generous giver. Ini kelihatan ya. Oke. Sebentar. Share screen Kakak. Enggak. Ya, share screen ya. Kelihatan ya. Yes. Oke. Nah, saya kasih judulnya generous giver ya. Jadi generous itu murah hati, giver itu pemberi gitu kan. Jadi sudah pemberi, murah hati lagi. Jadi saya percaya bahwa kita semua yang hadir malam ini nanti setelah dengar firman Tuhan, saya Kak Aldo berdoa. Saya berdoa semuanya kita punya sikap hati dan pribadi yang suka memberi. Yang setuju bisa katakan amin. Nah, tadi sebelum sharing firman Tuhan malam hari ini, izinkan Kak Aldo memperkenalkan diri ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah lupa sama Kak Aldo. Izinkan Kak Aldo memperkenalkan diri. Nama saya Aldo.
Saya dipercaya Tuhan untuk bisa melayani anak-anak muda di GPDI Elohim Sidoarjo, salah satu gereja Pantai Kosta di Sidoarjo, kota Sidoarjo. Dan saya dipercaya untuk mengembalakan anak-anak muda di gereja kami. Dan puji nama Tuhan, ya di hari-hari ini cukup kerja keras untuk melayani anak muda. Karena ya tadi keterbatasan seperti ini, semua mungkin pada boring dengan Zoom dan semuanya yang berkaitan dengan online mungkin akan stagnan seperti itu kira-kira. Tapi saya percaya sungguh sekali lagi kita yang melayani anak muda tuh dituntut untuk bisa kreatif gitu kan, sekreatif mungkin bagaimana caranya supaya anak-anak itu tetap bisa beribadah. Dan saya sudah melayani cukup lama di tempat ini. Nita tahu sekali, sudah hampir kurang lebih 16 tahun Tuhan panggil saya untuk melayani, dan tidak tahu kenapa sekalipun umur sudah nggak muda lagi gitu kan. Nita sudah bilang, Kak, sudah tunjukkan udah ada gejala-gejala tuh Kak, ya kan. Kalau sudah ada gejala-gejala tuh rambut semakin naik gitu kan, mata mungkin semakin berkeriput, itu sudah ini banget ya, gejalanya udah tua banget gitu kan. Tapi nggak tahu, hati itu selalu banget, punya hati selalu buat anak-anak muda. Sampai saat ini pun kami melayani anak muda, dan Tuhan percaya cukup banyak anak muda yang saya gembalakan juga di Elohim di Sidoarjo, dan bersyukur sekali bukan karena kekuatan saya pribadi sampai hari ini bisa melayani anak muda. Ya kalau mau dibilang Kak suka dukanya apa? Ya capek sekali sebenarnya melayani anak muda itu, mengembalakan anak muda. Tapi sekali lagi bukan karena kemampuan saya, tapi karena memang Tuhan sendiri yang memberikan saya kekuatan untuk bisa sampai hari ini bisa melayani. Nanti mungkin saya akan cerita banyak di akhir daripada sharing saya nanti buat teman-teman semua, dan saya berdoa itu menjadi berkat buat setiap kita. Istri saya cuma satu ya teman-teman. Ya nggak boleh dua ya. Ya itu kalau tetangga sebelah boleh ya, poligami ya kan, punya istri lebih dari 4, lebih dari 2, 4 dan sebagainya. Tapi saya sudah ngebayang aja kalau istri satu aja nggak habis, apalagi istri lebih daripada satu ya. Ya jadi cukup satu saja. Dan puji nama Tuhan 11 tahun kami menikah, sudah 11 tahun ya, hampir 11 tahun. Dan puji Tuhan juga kami belum dikaruniai seorang anak biologis yang lahir dari kandungan istri saya, tapi saya bersyukur sekali lagi 11 tahun perjalanan kami menikah, Tuhan kasih banyak sekali anak-anak rohani yang kami muridkan, yang kami didik. Dan tadi pagi saya baru nikahkan satu orang anak yang saya juga bina, yang saya juga didik selama hampir 6 tahunan. Saya muridkan, saya bina dan sebagainya. Akhirnya baru saja pecah telur menikah. Tadi baru saja selesai. Jadi ini benar-benar kejar tayang langsung melayani teman-teman semua di tempat ini. Tapi sekali lagi saya percaya sungguh bahwa Tuhan pasti punya rencana buat setiap kita, dan Tuhan pasti akan kasih yang terbaik buat setiap kita yang terus setia melayani Tuhan. Nah, saya kasih dulu tadi tema saya generous giver. Kita tadi ayatnya tadi di Lukas 6. Ya. Di Lukas 6 ayat yang ke-38. Bisa lihat aja di layar. Di situ dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, saya kasih garis bawah di situ. Kalau teman-teman lihat di layar, saya kasih warna highlight gitu kan. Berilah dan kamu akan diberi. Nah, teman-teman, kita mau sama-sama belajar tentang konsep memberi di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi teman-teman, banyak setiap orang-orang percaya yang saya temukan kita seringkali berpikir bahwa kalau kita beri buat Tuhan, kita pasti menuai. Betul kan? Kita pasti menerima. Tapi akhirnya ada banyak orang yang menyalahartikan itu dan berpikir bahwa ketika kita memberi bagi Tuhan, kita pasti diberkati. Kita pasti kok menerima kembali. Akhirnya banyak orang-orang Kristen kalau memberi buat Tuhan, baik itu dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja, baik itu bentuk persembahan dan perpuluhan dan sebagainya, ataupun memberi kepada orang lain, kita selalu punya pikiran bahwa nanti Tuhan yang balas. Apakah itu salah? Tidak. Itu benar sekali. Alkitab tadi di Lukas 6 ayat yang ke-38 dikatakan, berilah, kamu akan diberi. Artinya kalau kita tidak pernah beri, jangan berharap dikasih gitu kan. Kalau
Kalau diartikan seperti itu teman-teman. Oleh sebab itu banyak orang Kristen seringkali kecewa sama Tuhan ketika mereka sering atau suka memberi atau suka menolong buat orang lain, tetapi pada kenyataan mereka tidak menuai atau tidak diberi balik, mereka langsung meninggalkan Tuhan. Apalagi anak-anak muda, seringkali kita berpikir bahwa wah, saya sudah beri banyak nih buat gereja nih, saya sudah beri banyak nih buat orang nih, buat orang percaya dan sebagainya. Tapi kok saya tidak menerima apapun. Oleh sebab itu teman-teman, mari sama-sama kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa dasar atau fondasi untuk kita memberi harusnya itu didasarkan pada yang namanya kasih. Nah, teman-teman mungkin bertanya, kasih, ya tahu semua ya. Jadi ini yang harus menjadi dasar kita untuk memberi, yaitu kasih. Kenapa harus kasih menjadi dasar buat setiap kita? Karena Tuhan itu kasih. Jadi dasar semua pemberian kita harusnya kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih itu kan ada 4 ya kan teman-teman, kira-kira mungkin yang paling hafal itu eros gitu kan, itu hafal banget ya, bukan eros Sell on Seven ya, tapi eros tuh kasih yang dengan didasarkan dengan hawa nafsu. Nah banyak kita mungkin tahu itu eros, ada philia gitu kan, dan yang paling terkenal yang Tuhan mau adalah kalau kita mengasihi Dia itu harusnya kasih agape. Agape adalah memberi tanpa mengharapkan kembali. Oleh sebab itu kalau kita mau memberi, dasarnya harusnya kasih. Memberi buat Tuhan, memberi buat sesama, memberi buat siapapun, dasarnya harusnya kasih. Nah ini Kak Aldo kasih sebuah gambaran ini juga buat teman-teman supaya jangan sampai kita salah, kalau beri kita harap menerima tapi pada kenyataannya tidak kunjung kita terima, akhirnya kita kecewa. Nah di Galatia 6 ayat yang ke-9 dikatakan, ini saya ambil di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Di situ dikatakan, janganlah kita bosan melakukan hal yang benar, sebab kemudian kita akan menuai hasil yang penuh berkat apabila kita tidak patah semangat dan tidak putus asa. Jadi di situ dikatakan bahwa kita akan menuai kalau kita memberi dengan penuh berkat. Alkitab berkata seperti itu. Tapi ada kata tapinya, apabila kita tidak patah semangat dan tidak putus asa. Nah, kalau teman-teman berharap bahwa ketika kita memberi, kita mengharapkan sebuah hasil yang terjadi, ekspektasi kita tidak sesuai dengan harapan kita kecewa. Betul apa betul ya teman-teman ya? Ketika kita mencintai seseorang dan seseorang tidak membalas cinta kita, yang terjadi adalah apa? Ya pasti kita patah hati, pasti kita kecewa, pasti kita merasa bertepuk sebelah tangan, pasti tidak menyenangkan. Sama halnya ketika kita memberi buat Tuhan, ketika kita berekspektasi, oh saya menabur nih, saya memberi. Kalau kasih contoh ya, saya memberi ini selama ini mungkin persembahan saya mungkin 10.000 gitu kan. Ini contoh aja ya teman-teman ya, tidak ada kesamaan nama dan lokasi, dan mungkin dari teman-teman ini untuk memberi, mungkin kita punya kebiasaan mungkin memberinya cuma 10.000 misalnya. Dan ternyata kita berharap bahwa wah kalau saya nabur nih atau saya suka memberi 10.000, harusnya saya menuai juga minimal 10.000 kembali dong. Atau bahkan Alkitab mungkin berkata gitu kan, 100 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat. Mungkin bisa hasilnya 1 juta, bisa mungkin 100.000. Wah kita semua pengennya seperti itu. Nah kalau teman-teman punya pola pikir yang seperti itu, mari coba kita benerin bahwa sekali lagi waktu kita menabur kepada Tuhan, kita nggak sedang investasi ya teman-teman. Kita nggak sedang memberikan sebuah sebuah bentuk deposito. Wah kalau saya menabur biasa menabur 10.000, pasti saya akan menuai berkatnya itu 100 kali lipat. Harusnya 1 juta, benar ya? Kalau 100 kali lipat itu 1 juta ya. Bener ya Nit ya? Matematika saya nggak bagus sih soalnya. 10 kali 100, iya 1 juta. Yeah. Bener berarti ya. Puji nama Tuhan ya, masih ada kemampuannya ya. Nggak tua-tua amat ya. Jadi teman-teman, nah seringkali kita berpikir lebih. Tapi pada kenyataannya ada yang suka memberi, ada yang suka menolong, suka menabur, terus ujung-ujungnya karena memberi terus nggak menuai, akhirnya kecewa. Makanya tadi Aldo ngomong harus ada compare daripada firman Tuhan yang lain yang teman-teman juga tahu dari angle yang berbeda, yaitu jangan lelah
untuk memberi, jangan lelah untuk menabur, karena kita pasti akan menuai kalau kita nggak putus asa. Nah, kebanyakan kan udah give out kan. Aduh Kak, saya ini selama ini Kak, waduh sudah rajin sekali memberikan persembahan, menolong orang lain Kak. Tapi pada kenyataannya ya hidup semakin susah, keadaan semakin buruk, mau bekerja ternyata nggak diterima-terima juga pekerjaan, gitu kan. Di rumah juga semakin sulit dan sebagainya. Alkitab katakan sekali lagi di Galatia 6 ayat 9, jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan lelah untuk menabur, karena kita pasti akan menuai. Nah, teman-teman, saya juga ini di sini juga dikatakan bahwa kita jangan ya. Saya punya suatu quote juga di sini dikatakan bahwa berkat Tuhan bukan hanya berbicara tentang uang atau harta benda saja, melainkan tentang ability. Ability itu apakah? Ability itu adalah kemampuan, kesanggupan, dan kecakapan. Ini juga saya mau sedikit juga teman-teman untuk sama-sama kita berpikir bahwa berkat Tuhan itu bukan bicara tentang uang. Tadi yang di awal Kak Aldo sudah sempat ngomong soal masalah uang aja gitu kan. Menabur 10.000 kita berharap menuai 1 juta gitu kan. Menabur 20.000 kita berharap lebih daripada itu. Ternyata definisi daripada berkat Tuhan itu bukan bicara tentang uang saja atau harta benda, tetapi tentang kemampuan, kesanggupan, dan kecakapan. Mungkin ada teman-teman berkata gini, Kak, saya ini menabur tapi dalam bentuk uang, tapi saya nggak dapat apa-apa. Misalnya tadi hidup juga semakin susah, tambah sulit, pekerjaan juga nggak dapat, teman-teman kuliah ternyata biaya kuliahnya juga semakin naik dan tidak ada kemampuan untuk bisa bayar dan sebagainya. Ternyata Tuhan berkata bahwa berkat Tuhan itu bukan cuma uang, teman-teman. Jadi kalau teman-teman hari-hari ini punya kemampuan atau punya potensi, misalnya teman-teman bisa menyanyi, itu pemberian Tuhan ternyata, teman-teman. Jadi ada bakat, ada talenta yang diberi, itu pemberian Tuhan. Jika teman-teman saat ini, hari-hari ini mungkin tidak terpapar COVID gitu kan teman-teman, sekali lagi punya kesehatan, itu berkat Tuhan. Mungkin ada berkata bahwa, aduh Kak, saya ini bukan orang yang kaya-kaya amat Kak, tapi puji nama Tuhan, saya masih bisa hidup. Itu berkat Tuhan, teman-teman. Dengan kata lain bahwa sekali lagi kita masih bisa bernafas, kita masih punya kemampuan untuk bisa menyanyi dan sebagainya, kita punya suara yang bagus, itu juga berkat Tuhan. Jangan nilai berkat Tuhan secara material aja, tapi nilai berkat Tuhan dengan segala sesuatu yang kita bisa miliki. Tadi ability bicara tentang kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan. Misalnya juga teman-teman ternyata pada kenyataannya, Kak, keluarga saya ini keluarga yang sulit. Tapi kalau hari ini teman-teman masih percaya sama Yesus, itu artinya Tuhan memberikan saudara atau teman-teman kesanggupan untuk bertahan dalam iman saudara. Karena pada kenyataannya teman-teman, ada banyak orang-orang percaya juga tumbang imannya. Karena apa? Dalam pengiringan mengikuti Yesus, karena apa? Karena ternyata dia hidupnya susah. Tapi kalau ada orang yang hidupnya susah, tapi masih tetap percaya Yesus, hidupnya diproses dari hari ke hari, tapi kuat terus untuk tetap bisa yakin bahwa Tuhan Yesus bisa tolong hidupnya dia, itu kekuatan daripada Tuhan. Sekali lagi, itu juga berkat Tuhan. Ya teman-teman, nah pertanyaannya buat setiap kita gini, Kak, kenapa sih kita nih harus memberi? Nah ini saya akan share tentang 4 poin. Saya sampai jam berapa nih? Jadi kita molor sih Kak, bisa lanjut aja lah, go ahead. Gitu ya, 15 menit lagi Nyet. Oke, go ahead Kak. Atau 10 menit. Dengan cepat teman-teman. 10 menit oke? Oke, nah pertanyaannya gini kan, kenapa kita harus memberi? Mengapa kita harus memberi? Karena memberi itu adalah sifat dan karakternya Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Ini dituliskan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapatkan hidup sejati yang
kekal. Sekali lagi, kenapa kita harus memberi? Karena memberi adalah sifat dan karakternya Tuhan. Amin, teman-teman. Jadi, kenapa kita harus memberi? Kalau teman-teman berkata gini, Kak, saya ini anak-anak Allah, saya ini orang Kristen. Nah, artinya kalau kita anak-anak Allah, kita orang Kristen labelnya, harusnya suka memberi itu sifat daripada Tuhan, daripada Allah kita, harusnya mengalir dalam kehidupan kita. Ada peribahasa kan berkata, buah tidak jatuh dari pohonnya ya. Jadi buah tidak jatuh dari pohonnya. Kalau Bapa kita di sorga suka memberi atau karakternya suka memberi, harusnya sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Allah katanya, kita harusnya juga suka memberi, teman-teman. Jadi pertanyaannya, kalau kita pelit, ya teman-teman bisa jabarkan sendiri ya. Berarti Kristennya mungkin cuma di KTP saja, berarti itu bukan anak Allah, karena Tuhan kita, Bapa kita di sorga adalah orang yang suka memberi. Yang kedua, kenapa kita harus memberi? Karena memberi itu mengandung janji Tuhan. Sekali lagi, kenapa kita harus memberi? Karena memberi itu mengandung janji Tuhan. Amsal 19 ayat yang ke-17. Situ dikatakan menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Wow, teman-teman pernah ngutangi Tuhan? Ngutangin teman sering ya. Tapi kalau ngutangin Tuhan tuh kayaknya, itu gimana tuh Kak ngutangin Tuhan? Ternyata Alkitab ngomong loh. Alkitab ngomong di dalam Amsal 19 ayat 17. Ternyata kalau kita memberi kepada orang yang membutuhkan, memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, kita mengutangi Tuhan. Wow. Jadi teman-teman jangan pernah ragu untuk memberi. Karena ketika kita memberi, kita sedang memberikan pinjaman kepada Tuhan. Yang artinya gini, kalau teman kita ya minjem duit sama kita, itu kalau dikembaliin mungkin ya janjinya sebulan ya, bisa jadi setahun, jadi 10 tahun gitu kan. Tapi kalau Tuhan yang pinjem sama kita, yang kita pinjemin, percayalah dia nggak akan pernah ingkar janji. Artinya dia pasti akan mengembalikan, bahkan memberkati kita. Oleh sebab itu jangan pernah takut memberi, karena memberi itu mengandung janji Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus memberi? Karena memberi itu membuat kita menjadi dewasa. Amsal 19:17 dalam bahasa Indonesia masa kini dituliskan menolong orang miskin, memberi membuat kita menjadi dewasa. Amsal 19:17 aja sama ya? Atau Nita bisa tolong baca ini? Wait, Amsal 19 ayat 17. Apakah sama itu sudah ubah? Oh iya, tidak ubah. Saya nggak ubah. Ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ya, ternyata saya tidak mengubah teman-teman di PowerPoint saya. Harusnya apa? Harusnya beda ya. Harusnya itu bentar. Ya udah, kita next saja deh. Intinya gini, memberi membuat kita menjadi dewasa. Artinya gini, orang yang memberi itu adalah orang yang dewasa. Kenapa? Kenapa Kaldo katakan seperti itu? Nah, kalau anak-anak, teman-teman pernah lihat mungkin ada adik yang masih 5 tahun balita, atau mungkin ada yang punya adik, atau mungkin punya tetangga yang punya anak kecil. Kalau lagi main-main gitu kan, teman-teman main mobil-mobilan atau main-main apa, mereka itu pada rebutan mainan, bener nggak sih ya? Kalau ada mainannya direbut sama temannya, pasti mereka akan berusaha untuk menahan mainannya. Nggak boleh, jangan, ini punya saya. Bahkan mereka akan cenderung untuk apa? Mengambil mainan temannya gitu kan, dibawa pulang langsung habis itu gitu kan, dibawa pulangin. Jadi kan anak kecil tuh kayak gitu ya. Jadi mereka tuh nggak dikasih mainan satu pada tukaran, pada bertengkar. Tukaran tuh apa ya? Bertengkar, akhirnya rebutan. Gara-gara apa? Mungkin mainannya lebih bagus, akhirnya pengen rebut. Nah itu sifat yang anak-anak. Tetapi orang dewasa harusnya ketika mereka memberi, mereka nggak mengharapkan suatu hal yang bisa mengharapkan dibalas dengan hal yang sama. Makanya ada satu lagu lama, lagu anak-anak yang kasih ibu kepada beta, ya kan?
tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Wah, gitu kan. Berikan tepuk tangan. Enggak bercanda teman-teman ya. Udah kayak playgroup ya. Nah, saya percaya itu yang nulis lagu itu pas orang Kristen. jadi lagu itu, wah, itu kayak kasih ibu tuh benar-benar memberi, nggak harap kembali ya. Harusnya seperti itu. Itu kan orang dewasa. Ibu berarti orang yang dewasa, bukan anak-anak. Oleh sebab itu, kalau kita suka memberi, berarti kita sedang bertumbuh ke arah yang lebih dewasa. Jadi orang yang dewasa itu nggak pernah ungkit-ungkit sudah beri apa, kamu tak kasih apa. Apalagi misalnya seorang ibu ya, ibu yang baik, ibu yang baik banget tuh pasti ketika besarin anaknya dia akan ungkit-ungkit. Kamu dulu ya, kalau misalnya kita ya minta mungkin mama kita gitu kan, minta kalau kita udah kerja pulang dibawain terang bulan atau martabak gitu kan, ternyata kita nggak beliin, langsung dimarahin gitu kan. Kamu ya dulu ya, kamu tahu nggak ASI itu mahal sekali gitu kan. Sekarang kamu hanya dimintain terang bulan aja mungkin nggak dibeliin sama mama, nggak beliin mama. Kamu mau jadi apa? Mungkin teman-teman ada yang beberapa yang ngalamin seperti itu. Tapi saya percaya seharusnya ibu nggak akan pernah mengungkit hal yang seperti itu. Kalau anaknya, bahkan sekalipun anaknya jahat sama dia pun, dia akan tetap mengasihi. Itu yang dikatakan dengan kasih agape. Oleh sebab itu kalau kita memberi, artinya kita akan menjadi orang yang lebih dewasa. Yang selanjutnya teman-teman, menarik sekali ini. Memberi adalah cara terbaik menyalipkan keinginan daging kita. Jadi memberi adalah cara terbaik untuk kita bisa menyalipkan keinginan daging kita. Mungkin ada teman-teman berkata gini, Kak, menyalipkan keinginan daging itu sulit sekali, Kak. Yesus kan berkata, barang siapa ikut aku, pikulah salib, sangkal dirinya dan pikulah salib gitu kan. Menyangkal diri itu susah sekali, Kak. Saya mau kasih sebuah tips buat teman-teman. Kalau sulit untuk bisa menyalipkan keinginan daging, caranya simple. Yaitu apa? Suka memberi, suka menabur, suka tolong orang lain. Maka kita sedang melepaskan diri kita dari keinginan daging kita itu lebih gampang. Oleh sebab itu, teman-teman, jangan pernah ragu-ragu untuk memberi, karena memberi itu bisa menyalipkan keinginan daging kita. Next, terakhir. Memberi tidak membuat kita kekurangan. Ini poin terakhir saya. Memberi tidak membuat kita kekurangan. Jadi mengapa kita harus memberi? Karena memberi itu sebenarnya tidak membuat kita kekurangan. Amsal 11 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kata-kata menghemat secara luar biasa itu kalau dalam terjemahan Inggrisnya dikatakan orang yang pelit. Jadi sekali lagi, ada orang yang menyebar harta tapi bertambah kaya, tetapi orang yang berhemat secara luar biasa atau orang yang pelit pasti akan selalu berkekurangan. Jadi teman-teman, jangan pernah takut untuk memberi, untuk punya sikap hati yang suka memberi, menolong atau apapun itu. Karena apa? Ini janji Tuhan, dikatakan bahwa kalau kita memberi, kita nggak akan pernah kekurangan kok. Amin teman-teman. Jadi jangan, sekali lagi saya ulangi, jangan pernah takut untuk memberi, karena memberi adalah sifat dan karakternya Tuhan. Yang kedua, jangan pernah takut untuk memberi, karena memberi itu mengandung janji Tuhan. Jangan pernah takut untuk memberi, karena memberi itu juga membuat kita menjadi dewasa. Dan yang terakhir, jangan pernah takut untuk memberi, karena memberi tidak membuat kita kekurangan. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum saya akhiri, masih ada waktu nih? Kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke, nah 5 menit. Go ahead. Oke, 5 menit teman-teman. Ini sebuah kesaksian buat teman-teman bahwa ketika saya hidup dan mempraktekkan 4 hal ini dalam kehidupan saya menerima pertolongan Tuhan yang ajaib buat kehidupan saya.
teman-teman, Nita adalah saksi hidup atau orang yang benar-benar melihat perjalanan hidup saya sebenarnya sampai sekarang. Karena dia tahu banget bagaimana waktu kita melayani anak muda dengan faceless dan sebagainya, bagaimana saya pribadi juga habis-habisan memberi buat Tuhan. Bahkan waktu itu kami, saya pribadi dengan istri kami waktu itu sudah mau berencana untuk menikah, tapi ada uang persiapan pernikahan kami tabur untuk bisa buat event di pelayanan kami di faceless dan anak muda, untuk pelayanan anak muda. Akhirnya kita harus nabung lagi dan sebagainya. Nita tahu banget itu. Dan teman-teman, saya juga melayani sebagai seorang hamba Tuhan. Dan saya benar-benar kalau di GBDI ya, kalau di gereja kami, kalau GBDI itu doktrinnya itu hidup tuh harus berdasarkan dengan iman sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi kami nggak digaji. Jadi kami hidup dengan kasih karunia sebenarnya. Dengan benar-benar hanya berdasarkan iman gitu kan. Jadi kami diajar seperti itu. Oleh sebab itu di selama pelayanan saya 16 tahun pun, bahkan saya menikah dengan istri saya pun kami hidup dengan benar-benar pas-pasan, kalau mau dikatakan seperti itu. Artinya pas ada ya, pas butuh pas ada gitu kan. Jadi pas kita butuh Tuhan siapkan dan sebagainya. Satu singkat cerita di tahun 2010 saya dengan istri menikah dan kami harus tinggal kontrak selama 6 tahun kurang lebih. Kami harus kontrak, pindah-pindah kontrakan dan sebagainya, dan kami tetap melayani Tuhan. Dan sekali lagi sama katakan, saya melayani anak-anak muda. Ya teman-teman tahu, anak-anak muda maksudnya ya benar-benar anak-anak muda. Kita jauh lebih banyak memberi dibandingkan menerima sebagai pelayan anak muda gitu kan. Dan kami hidup selama 6 tahun, dan tahun 2016 satu hal yang luar biasa buat perjalanan kehidupan kami ketika kami menghidupi kehidupan yang memberi adalah Tuhan berkati kami dengan sebuah rumah di Sidoarjo. Nah, menariknya teman-teman, mungkin bukan, wah Kak, berarti kakak hamba Tuhan yang sukses dong. Enggak sama sekali, masih tetap sama gitu kan. Nita jauh lebih sukses dibandingkan saya gitu kan, sekalipun saya lebih tua. Nggak usah kayak gitu mukanya Nyit. Oke, jadi teman-teman, jadi 2016 itu menarik sekali. Ada satu kisah, kami diberkati sebuah rumah dan kasusnya tuh lucu sekali buat saya pribadi dengan istri. Ada lagi nih, waktu itu kami tinggal di salah satu rumah teman kami di Sidoarjo. Kami diberikan, ya karena dia istrinya lagi sekolah di luar negeri dan rumahnya kosong. Oleh sebab itu dia bilang, Dok, tinggalin aja rumahku selama 4 tahun. Jadi kami cukup menumpang di rumah itu selama 4 tahun. Dan waktu itu hampir tahun keempat dan dia mau kembali. Dan dia bilang, Dok, aku mau kembali, mau pulang nih ke Sidoarjo. Nah pilihannya saya berarti harus angkat kaki ya dari rumah itu. Dan singkat ceritanya gini menariknya, saya bilang sama Tuhan, kami harus keluar dari rumah ini. Ini kami mau tinggal di Sidoarjo tetap, atau kami harus keluar dari kota Sidoarjo nih. Karena ini berurusan untuk masa depan kami. Jadi kami butuh rumah Tuhan. Dan Tuhan berkata gini, aku kasih kamu rumah buat apa, Do? Selama ini kan kamu tinggal juga, kamu nggak bayar di luar kemampuanmu kan? Iya sih. Kamu nggak tinggal di jalan juga kan? Iya sih. Kamu nggak ngekos juga kan? Iya sih. Ada rumah kan buat kamu? Iya sih. Terus buat apa aku kasih kamu rumah? Nah ini menariknya teman-teman. Saya di Sidoarjo juga saya melayani beberapa anak muda yang terikat dengan pornografi sampai hari ini. Jadi saya memuridkan mereka, saya tolong mereka, dan mereka selalu ke rumah pada waktu itu. Jadi ada 10 orang, 15 orang yang intens saya layani mereka selama setiap minggu, seminggu 2 kali pertemuan dan sebagainya, intens. Sampai suatu ketika tiba-tiba saya dan istri di dalam saat teduh kami yang berbeda. Istri doa sendiri waktu itu dan saya doa sendiri. Tiba-tiba Tuhan berkata, bertanya lagi kepada kami, kalau aku kasih kamu rumah buat apa? Tiba-tiba kami sepakat di 2 waktu yang berbeda. Tiba-tiba kami sepakat gini, kalau Tuhan kasih kami rumah itu untuk melayani anak-anak muda. Dan singkat cerita, di tahun 2016 Tuhan kasih kami rumah. Itu ceritanya luar biasa sekali kejadiannya, tapi saya percaya bukan karena saya mampu beli rumah, tapi semuanya karena anugerah Tuhan dan apa yang saya kerjakan buat Tuhan. Saya 16 tahun melayani Tuhan di anak-anak muda, saya nggak pernah melayani sampai ke umum juga, tapi selalu di level anak-anak muda. Terus
Dan Tuhan ajar saya untuk setia di situ. Tuhan ajar saya nggak putus asa untuk melayani Tuhan di situ. Apapun yang terjadi, sekalipun mungkin berkatnya sedikit dan sebagainya, bukan itu hati saya buat anak muda, itu Tuhan yang tahu. Dan Tuhan kasih sebuah upah yang buat saya luar biasa banget. Dan saya berkata sama istri saya, ini bukan rumah kami pribadi, ini rumah dinas. Karena ini Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan mau ambil, Tuhan ambil aja. Sekali lagi, karena itu bukan rumah kami. Tuhan yang kasih untuk kami tinggali untuk satu syarat ini. Melayani anak-anak muda dan memuridkan mereka. Jadi sekali lagi sama katakan buat teman-teman bahwa cukup 4 hal aja. Jangan pernah takut untuk memberi karena ada janji Tuhan. Tapi sekali lagi, memberinya harus pakai kasih, pakai cinta buat Tuhan. Dan gak boleh berharap banyak. Tuhan memberkati kita kembali. Tuhan pasti memberkati kita kembali, tapi bukan pakai waktu kita dan cara pandang kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya selesai. Saya berdoa itu menjadi berkat buat setiap kita teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang ada di Zoom ini. Kak Aldo percaya bahwa setiap kita menjadi seorang generous giver, seorang pemberi yang murah hati. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tapi Hamba percaya sungguh bahwa Engkau nggak selesai berbicara buat setiap kami. Hamba berdoa buat anak-anak muda yang mendengarkan ini Tuhan, biarkan mereka dikuatkan, biarkan motivasi mereka memberi sekali lagi berdasarkan dengan kasih Tuhan. Memberi, nggak peduli Engkau mau balas, nggak peduli mau menuai dan sebagainya Tuhan, tapi kami percaya satu hal ini, Engkau punya janji yang tidak akan pernah Engkau ingkari buat setiap kami. Hamba percaya sungguh Tuhan, anak-anak muda di Gemis Mesias ini Tuhan, pasti diberkati, pasti hidup dengan kemurahhatian Tuhan, dan menjadi seseorang yang mampu menolong generasinya dan setiap orang yang bersentuhan dengan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkati setiap anak-anak muda-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan firman-Mu dimateraikan buat setiap kami yang mendengarkannya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Kak Al. By the way, karena Kak Al udah tutup deh, nanti doa penutupnya boleh dibawakan oleh salah satu panatua ya. Mungkin Ferry atau Ferry ya. Ya, Tante Ferry aja kayaknya. Ini Tante Ferry aja. Ini ya berarti langsung doa penutup ya Kak, atau? Ya, by the way, terima kasih banyak Kak Do buat pelayanannya. Aku kira hari ini akan keluar ayat emasmu yang berkat Tuhan yang jadi berkat Tuhan yang membuat kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amsal 10:22. Teman-teman, sebab kalau tahu kisah hidupnya Kak Aldo tuh luar biasa banget ya, bener-bener kalau dia bilang dia pas-pasan gitu, tapi Tuhan nggak custom dia itu pas-pasan. Dia tuh berkatnya tuh luar biasa, dan dia menghidupi sekali apa yang dia sampaikan gitu. Tuhan Yesus memberkati ya Kak ya. Amin. Thank you, Nyet. Oke, kembali ke Ade Niko, silakan. Ya, terima kasih sekali lagi buat Kak Aldo untuk pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terus sebelum doa penutup ya teman-teman, itu di kolom chat ada pemberitahuan. Kalau teman-teman ada pergumulan doa, bisa ditulis di kolom chat ya, nanti bisa didoakan nanti di akhir acara. Mungkin bisa ditulis dulu, kalau enggak ada ya mungkin secara general aja ya. Jadi firman tadi teman-teman sudah dengar sendiri, supaya kita ya intinya sebenarnya kalau kasarnya itu jangan pelit. Intinya sebenarnya kayak gitu, itu kasarnya. Tapi kan maksudnya itu memberi, tapi bagaimana dulu maksudnya Kak Aldo. Ya yang menyimak pasti tahulah. Jadi habis ini mungkin ya anak-anak kalau minta mama bisa ditunjukkan, mak nggak boleh pelit sama anaknya mak, kayak gitu. Bisa dipraktekkan. Modus ya. Modus. Konsepnya nggak bisa gitu. Konsepnya nggak bisa. Ini kan mamaku ada di sini mumpung. Like mama gitu ya. Like other like that.
Maaf Tante, bukan maksud ya Tante ya. Maaf ya Tante, saya dimanfaatkan sama Niko Tante. Nggak apa-apa Kak, kok, ini tenang aja. ini mau nyanyi berdoa dulu kan ya, baru penutupan kan? Nyanyi dulu Kak. Nyanyi dulu nih. Nyanyi Kak. Oh, nyanyi dulu. Oke, Ya. siap. Ini pasti teman-teman tahu lah ini lagu umum. Bernyanyilah. Oke. Karena ini adalah salah satu lagu favorit saya, jadi saya ya masukkan aja. Bernyanyilah bagi Tuhan kuat, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Yesus, Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Oke, kita akan masuk ke doa penutup yang akan dibawakan oleh Penatua Ibu Ferry. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kekal, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami sembah, puji, muliakan Dikau di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menaikkan limpah syukur, banyak terima kasih, bahwa Tuhan sudah boleh menyertai ibadah remaja pemuda pada malam hari ini, dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya, dengan tidak kurang suatu apapun. Ya bersyukur Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian, dan kami juga lebih bersyukur karena pada malam hari ini, kami sudah boleh menerima kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami semua untuk dapat memberi menurut kehendak daripada Tuhan Yesus, dan kami memberi dengan penuh cinta kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk itu, biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami semua, agar kami mampu memahami apa arti memberi, karena memberi adalah kehendak daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajarkanlah kami semua untuk selalu memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu semata. Berdoa menyerahkan hamba dan pelayan-Mu yang sudah boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati kehidupan pelayanan hamba-Mu, di tengah-tengah pelayanan untuk menyelamatkan anak-anak muda yang semakin hari semakin menjauhkan diri daripada Tuhan. Untuk itu biarlah kiranya Roh Kudus memberkati hamba-Mu, memberkati pelayanannya, kesehatannya, memberkati rumah tangganya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya untuk pelayanan dan untuk kehidupan rumah tangganya, kami berdoa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa dalam surga, pada malam yang indah ini Tuhan, yang berdoa menyerahkan Saudari Nova yang tetap terus berjuang untuk pemulihan kesehatannya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap makanan, minuman, obat, sehingga ia boleh disembuhkan daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah Nova hanya mengandalkan Tuhan. Dia tahu bahwa hanya Tuhan-lah yang mampu memberikan kesembuhan yang sempurna baginya. Berkati Tuhan anak-anak remaja dan pemuda Gemis Jemaat Mesias, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, Tuhan senantiasa memberkati. Yang sudah boleh hadir pada malam hari ini,
yang belum hadir juga Tuhan senantiasa memberkati. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan semua jemaat Gems Mesias yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh, Bapak Markus Damar, Bapak Hanok Pati Peluhu, Bapak Agus Leasa, kami berdoa, kami menyerahkan mereka semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bapak di dalam surga, kami akan berpisah. Untuk itu kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami yang sisa ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati peristirahatan kami Tuhan, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak. Dan Tuhan membangunkan kami kembali esok hari. Dan kami boleh mengambil bagian dalam ibadah pada jam 9. Untuk itu Tuhan kami berdoa menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, sisa hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera akan menjadi bagian kehidupan kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita akan menyanyi Bapa terima kasih dulu. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Terima kasih.